Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya izinkan untuk menyampaikan dan membahas tentang mu'tadah, tentang hukum-hukum dan bagian-bagian wanita yang iddah. Kitab yang akan saya baca yaitu kitab Matan Taqrib. Untuk keterangannya saya ambil dari kitab Kifayatul Akhyar, kitab Tausyih, juga kitab Baijuri dan Bujairimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi wa azwajihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila jami'il muslimin wal malaikati muqarrabin qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku fasal. Wal mu'taddatu ala darbaini. Utawi wong wadon kang iddah iku tetep ing ngatasi rong warna. Mutawafa'anha suwiji iku mutawafa'anha wa ghairu mutawafa'anha lan kapindo ghairu mutawafa'anha. Fal mutawafa'anha mangka utawi mu'taddah mutawafa'anha in kanat iku lamun ana ya mu'taddah mutawafa'anha hamilan iku lagi hamil fa'iddatuha mangka utawi iddah mu'taddah mutawafa'anha hamilan iku biwad'il hamli kelawan ngalahiraken. Wa in kanat lan lamun ana ya mu'taddah mutawafa'anha hailan iku kang kosong fa'iddatuha mangka utawi iddah ya mu'taddah mutawafa'anha hailan iku arba'atu asyhuri wa asyra patang bulan dan 10 dina. Wa ghair mutawafa'anha utawi ghair mutawafa'anha in kanat iku lamun ana ya mu'taddah ghair mutawafa'anha hamilan iku lagi hamil fa'iddatuha mangka utawi iddahe mu'taddah ghair mutawafa'anha hamilan iku biwad'il hamli kelawan ngalahiraken. Wa in kanat hailan wa in kanat lamun ana ya mu'taddah ghair mutawafa'anha hailan iku lagi kosong wahia hale utawi hailan iku min zawatil haid kang anwil haid fa'iddatuha mangka utawi iddahe mu'taddah ghair mutawafa'anha hailan zawatil haid iku salasatu qur'in telung sucian wahia dan utawi yaqulu al-athharu iku suci. Wa in kanat saghiratan wa in kanat lamun ana ya mu'taddah ghair mutawafa'anha saghiratan iku bocah cilik au ayisatan atau kang putus haid fa'iddatuha mangka utawi iddahe mu'taddah ghair mutawafa'anha saghiratan au ayisatan salasatu asyhurin iku 3 wulan. Wal mutallaqatu utawi wong wadon kang den tolak
qabla dukhuli ing dalam sedurunge dukhul biha kelawan mutallaqah la iddata iku orana iddah iku maujud alaiha ing atase mutallaqah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'taddah, wanita yang iddah menurut syarak yaitu menunggunya, masa-masa menunggunya seorang wanita untuk tidak segera menikah lagi. Karena apa? Untuk mengetahui kosongnya rahim tersebut, auli ta'abudi, atau karena itu sudah hukum ketetapan dalam Al-Quran. Wal mu'taddatu ala turbaini, wanita yang iddah itu ada dua macam. Satu, mutawaffa anha, wanita yang ditinggal wafat suaminya. Wa ghairu mutawaffa anha, dan wanita yang dicerai oleh suaminya, yang dicerai. Fal mutawaffa anha, untuk wanita yang iddah yang wafat suaminya, apabila dia hamil, maka iddahnya yaitu sampai melahirkan. Dan sedangkan apabila mu'taddah atau wanita iddah yang wafat suaminya sedang dia dalam keadaan kosong, bukan sedang hamil, fa'iddatuha arba'atu ashhurin wa ashra, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Untuk iddah untuk seorang wanita yang sedang hamil itu memiliki syarat. Syarat yang pertama dalam kitab Kifayatul Akhyar, ahaduhuma kaunul waladi mansuban ila manil iddatu minhu, si anak tersebut dinasabkan kepada suaminya atau kepada bapaknya, kepada suaminya yang menceraikan wanita tersebut. Kehamilannya imma dhahiran, baik secara jelas bahwa anak tersebut adalah anak dari suaminya yang meninggal, wa imma ihtimalan, atau perkiraan, kanafyi bil li'ani, seperti orang yang bersumpah dengan li'an yang dia tidak mengakui anaknya. Apabila seorang suami yang bersumpah li'an kepada istrinya, dan itu mungkin bahwa anak tersebut adalah anak dari suaminya, maka iddahnya habis ketika melahirkan anak tersebut. Li'imkani kaunihi minhu, karena kemungkinan anak tersebut dari suaminya. Amma idza lam yumkin kaunuhu minhu, tetapi jika anak tersebut tidak mungkin dinasabkan kepada suaminya, seperti seorang suami yang berusia 10 tahun tapi dia sempat bergaul, sempat bersetubuh dengan istrinya, padahal suami tersebut tidak mungkin inzal atau tidak mungkin mengeluarkan sperma, dan ternyata istrinya hamil. Itu lam yumkin kaunu minhu, tidak mungkin karena si suami tersebut belum sampai balik. Ketika suami tersebut meninggal, maka iddahnya itu tidak dengan biwaqil hamli, tapi dengan bil ashhur. Keterangan ini ada di kitab Kifayatul Akhyar, juga di kitab Tausyihnya. Jadi iddahnya yaitu dengan ashhur, 4 bulan 10 hari. Untuk syarat yang kedua, seorang wanita yang hamil, anta do'al hamlu bitamami, hamilnya itu dia melahirkan dengan sempurna.
dengan sempurna kehamilan tersebut. Seandainya ia melahirkan bayi kembar, maka yang dihitung habis masa iddahnya yaitu setelah melahirkan anak kedua jika kembar 2. Batasannya sampai 6 bulan. Misal apabila seorang ibu hamil kembar, anak pertama lahir bulan 1, yang satunya nanti lahir bulan ketiga, maka dihitung habis masa iddah tersebut ketika anak yang lahir yang kedua. Itu jaraknya 6 bulan. Kalau lebih dari 6 bulan berarti yang dihitung yang sampai 6 bulan saja. Dan apabila kehamilannya itu lahir belum dengan sempurna atau keguguran, kalau yang keluarnya adalah mudghah atau gumpalan daging, maka dihitung habis masa iddahnya. Tapi apabila ia kegugurannya berbentuk alaqah adalah gumpalan darah, maka itu tidak dihitung habis iddahnya dengan melahirkan atau keguguran, tapi yang keluar masih berbentuk darah yang menggumpal. Jadi yang dihitung habis iddah itu apabila ia melahirkan dengan kandungan yang masih muda, keguguran, apabila mengeluarkan daging yang menggumpal yang sudah terbentuk cikal bakal anggota tubuh, misal tangan, kuku, dan sebagainya. Itu syarat untuk wanita iddah yang sedang hamil. Jadi apabila yang keluarnya masih dalam masa-masa usia kandungan mungkin sebulan, mungkin itu masih berbentuk darah, dia sedang masa iddah, itu tidak habis dengan sebab melahirkan bentuk darah tersebut. Itu untuk iddah hamil. Wa ghairul mutawaffa anha wa in kanat hailan. Apabila seorang yang wanita yang ditinggal wafat bukan sedang hamil, mungkin dikategorikan shaghirah, Aisyah, atau hailan yang zawati haidin, maka masuknya tetap 4 bulan 10 hari. Wa ghairul mutawaffa anha, sedangkan untuk wanita yang iddah karena dicerai oleh suaminya, apabila dia hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, maka habis iddahnya yaitu dengan melahirkan, dengan catatan seperti syarat yang tadi. Apabila dia lahirnya berbentuk gumpalan daging, maka habis iddahnya. Apabila yang keluarnya adalah masih berbentuk gumpalan darah, maka belum habis iddahnya, mungkin iddahnya dengan zawati haidin. Dibutuhkan 2 syarat, baik itu iddah yang wafat suaminya atau yang iddah yang diceraikan oleh suaminya. Wa in kanat hailan, apabila seorang wanita yang dicerai suaminya dan dia sedang keadaan kosong, tidak sedang hamil, wahia min zawatil haid, dan dia masih masa-masa haid, maka iddahnya yaitu 3 sucian. 3 sucian di sini seperti apa? 3 sucian di sini, seandainya seorang wanita ditolak dalam keadaan suci, wa in tuliqat tahiron bi an baqiya min zamani tahriha baqiyatun ba'da talaqiha in qadat iddatu bi tu'ni fi haidatin salisatin. Apabila seorang wanita ditolak
dalam keadaan suci dan masih ada waktu yang dihitung suci setelahnya iddah tolak, maka habis iddahnya tersebut ketika masuk ke dalam haid yang ketiga. Wa tuliqat haidon aw nufasaa in qaddat iddatuha bi ta'ni fi haidatin rabi'atin. Apabila seorang wanita ditalak dalam keadaan haid atau nifas, in qaddat iddatuha, maka habis iddahnya bi ta'ni fi haidatin rabi'atin, masuk ketika haid yang keempat. Itu gambaran iddah yang menggunakan quru atau sucian, 3 kali sucian. Wa in kanat shaghiratan, apabila wanita yang dicerai suaminya itu masih anak kecil yang belum haid, au aisatan, atau wanita yang sudah menopause, dan juga termasuk wanita yang sama sekali belum haid, fa'iddatuha, maka iddahnya yaitu 3 bulan. Wal mutallaqatu, wanita yang ditolak qabla dukhuli, sebelum ia bersetubuh dengan suaminya atau belum dia didukhul oleh suaminya, la iddatalah, itu dia tidak memiliki iddah. Wal mutallaqatu qabla dukhul, begitu juga wanita yang wafat suaminya sedangkan dia belum dukhul dengan suaminya, la iddata, tidak ada iddah bagi wanita tersebut. Sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wal afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.